Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu di mana memasukkan beban angin arah Y. Sekarang kita akan memasukkan beban angin arah X. Sebelumnya kita memasukkan beban angin arah X, kita harus menambahkan beberapa elemen dulu pada model kita. Ya, kita akan tambahkan dulu elemen kolom pada sisi end wall atau sisi dinding penutup. Ya, kita gunakan bebas profil elemen apa saja, karena ini nanti akan kita hapus. Ya, kita kemudian pilih garis-garis bantu yang tadi barusan kita buat, lalu kita cek panjangnya. Ya, di sini terdapat panjangnya 16.000 mm. Ya, dalam beberapa syarat yang dimiliki, di mana bangunan baja dengan WF itu memiliki kekurangan, yaitu tekuk pada sumbu lemahnya, seperti itu, sehingga harus diberikan pengaku agar tidak terjadi buckling atau lokal buckling, ya, yang berlebihan, ya, sehingga kita harus mempersiapkan juga berapa panjangnya. Tidak bisa sebuah panjang baja rafter, ya, 20 meter tanpa balok WF di tengahnya. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan hal itu, cuman itu tidak standar dan sangat berisiko. Risikonya apa? Risikonya adalah buckling, lokal buckling pada baja WF profil rafternya. Ini bisa menimbulkan kegagalan, ya, bisa berbahaya apabila kelangsingannya dan syarat dari local buckling tidak terpenuhi, berarti rafter kita akan mengalami puntir seperti itu. Nah, ini yang harus dihindari. Maka untuk menyiasati hal itu, kita bisa menggunakan pemegang pada sisi sumbu lemah rafter setiap 6 meter, ya, itu lebih baik, ya. Apabila kita sudah menghitungnya, tidak ada masalah. Kita bisa menggunakan jarak yang lebih dari 6 meter. Untuk ini kita akan bikin kolom end wall setiap pada tengah bentang ini 2 kolom end wall saja. Oke, baik, kita lanjutkan edit. Kita lanjutkan dengan divide frame. Pilih 3, kita akan bagi menjadi 3. Oke. Ya, lihat di sini sudah ada titik-titik, ya, seperti itu. Kemudian kita pilih, lanjutkan dengan edit extrude point to frame or cable. Kita gunakan WF kecil saja untuk end rafter, maksud saya end wall, kolom end wall. Kita pilih yang Z, kita tulis di sini 12.000, satuannya milimeter. Di sini 1, kita klik OK. Ya, kemudian kita pilih titik-titik tengahnya dengan cara seperti ini, lalu pilih rafternya. Kita akan pendekkan, edit line, trim or extend frames, trim frames. Ya, oke, sudah selesai. Ya, sangat cepat, bukan? Nah, itu trik-trik cara-cara praktis untuk mempercepat proses permodelan. Bisa dilihat pada modul kita di halaman 24 juga. Ya. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui dulu arah-arah posisi elemen yang kita input. Karena posisi elemen ini sangat berpengaruh sekali untuk struktur baja WF. Karena baja WF ini langsing dan dibandingkan dengan beton, dia memiliki berat yang lebih ringan, sehingga penempatan posisi sumbu kuat dan sumbu lemahnya itu harus tepat untuk menghindari kegagalan di dalam analisis, seperti itu, ya. Kita klik untuk memunculkan bentuk
atau arah dari extrude view dari elemen yang kita masukkan. Klik OK. Kita di sini kita zoom. Ya. Ya, terlihat arah kolom yang di sini dia tidak searah dengan rafter, tidak sejajar dengan rafter ya, melainkan tegak lurus, sehingga rafter ini duduk pada sumbu lemah kolom. Nah, ini harus dihindari karena sumbu lemah kolom memiliki inersia yang kecil sehingga akan menimbulkan efek momen yang sangat besar dan dipastikan akan mengalami kegagalan pada sumbu lemahnya. Maka kita harus lakukan rotate sesuai dengan arah rafter kita yang akan mensuplai momen paling besar. Klik assign frame local axis 90 derajat, klik OK. Ya, sudah terputar, kita cek. Ya, seperti ini sudah sesuai. Lalu untuk yang end wall, nah kita sudah sesuai posisinya ya, karena dia harus melawan gaya dorong angin. Tujuan end wall, kolom end wall ini untuk melawan gaya dorong angin, bukan untuk menahan rafter, sehingga tidak masalah apabila posisinya tidak searah dengan arah rafter, sumbu kuatnya yang saya maksudkan. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan lakukan replicate. Ya, kita pilih elemen-elemen yang akan kita replicate. Edit, replicate. Ya, karena kita berlawan arah dari sumbu X, maka kita akan gunakan minus 6000. Sementara jumlahnya kita cek sesuai dengan grid yang kita buat. 7. Kita klik OK. Ya. Oke, sudah terlihat seperti ini. Ya, pada posisi kolom end wall juga kita replicate hingga ke ujung sisi yang lain. Edit, replicate, minus 42.000. Numbernya 1 saja, klik OK. Ya. Selanjutnya kita akan berikan elemen penghubung agar portal-portal kita menjadi kaku. Gunakan WF200. Ya. Kita matikan grid-nya supaya memudahkan dalam proses penggambaran. Ya, kita masukkan kembali. Ya, terjadi kesalahan dalam penggambaran. Kita klik, hapus. Harus dilakukan dengan seksama. Oke, selanjutnya. Ya, ini akan menjadi ring balok dari struktur kita. Lalu tambahkan lagi balok pemegang pada puncak rafter. Seperti ada kesalahan, hapus dulu. Rotate untuk menghindari kesalahan. Ya, selanjutnya pada sisi sebelahnya. Iya, oke. Baik, kita simpan, jangan lupa. Selanjutnya kita akan masukkan beban angin pada arah X. Ya, nilai beban angin pada arah X sama dengan nilai beban angin pada
arah Y tekanannya. Kan tetapi kita harus cek yaitu jarak antar faktornya. Jadi belum tentu sama juga nilainya. Jadi harus kita cek dulu location 5,33. Maka faktor pengalinya adalah 5,33 dan nilai yang kita masukkan adalah beban atau tekanan pada dinding ya, yang ini. Kita masukkan di sini dikali dengan 5,33. Pada sisi pinggir, teman-teman bisa menggunakan separuh dari nilai ini karena sisi yang lain tidak ada bangunan lagi. Jadi saya mengambil nilai ini hanya sebagai contoh saja. Seperti itu. Oke, kita akan masukkan nilai tersebut untuk beban angin datang 296,27. Ya, pada angin datang di sini. Lanjutkan assign frame load distributed. Masukkan, pilih di sini WX global arah X. Satuannya ya, kita cek kembali 296,27 296,27. Klik OK. Belum muncul, kita undo dulu, ada tambahan yang harus kita rubah dulu. Extrude view-nya kita matikan. Ya, kemudian kita klik kanan dahulu pada portal yang ini. Kita cek beban angin WY-nya hilang atau tidak. Oh, tidak, masih ada. Ya, harus kita gunakan tadi ya. Jangan gunakan replace, tapi gunakan add. Karena pada sisi pinggir-pinggir sudah kita masukkan beban angin yang lain sebelumnya. Maka jika kita gunakan replace, dia khawatirkan akan hilang. Kita klik add di sini. Ya. 296,27. Global X, gunakan add to existing load ya. Global X, klik OK. Ya, oke, sip. Selanjutnya kita klik kanan lagi untuk mengecek load. Ya, ada WX dan WY. Oke, aman. Selanjutnya kita akan masukkan pada posisi angin pergi. Sign frame load distributed. WX sudah benar. Kilogram meter, gunakan add. Kita cek berapa nilainya. 185,17. 185,17. Ya, sudah. Baik. Jadi, jangan lupa simpan. Kita cek apakah beban anginnya sudah masuk semua. WY. Ya, WY-nya juga sudah. Semuanya sudah teraplikasikan. Baik, pada sisi ini dapat kita hapus balok bantunya. Baik, kita simpan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan pada pertemuan yang berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.